Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah gambaran yang kuat banget untuk pertahanan rohani kita, yaitu perisai iman. Yuk kita selami lebih dalam gimana sih cara kerja perlengkapan ini dan kenapa ini penting banget buat kita. Kita mulai dengan kutipan yang, nusuk banget dari C.H. Spurgeon. Ini langsung ngasih kita gambaran besar. Dalam kehidupan rohani, kita semua ini dipanggil untuk jadi prajurit yang siap tempur. Nah, kalau kita ngomongin prajurit, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pastinya perlengkapannya kan? Di bagian pertama ini, kita akan lihat satu perlengkapan khusus yang jadi dasar pertahanan kita. Dari semua perlengkapan perang seorang prajurit rohani, Alkitab ngasih penekanan khusus ke satu hal, perisai. Coba deh perhatikan frasa terutama sekali. Ini nunjukin kalau perisai ini bukan sekedar aksesoris, tapi yang paling utama, yang paling penting dalam menghadapi pertempuran. Sekarang, coba deh bayangin bareng-bareng. Perisai yang dimaksud di sini itu bukan perisai kecil bulat yang sering kita lihat di film-film ya. Bayangin perisai prajurit Romawi yang tingginya itu bisa sampai 1,5 atau bahkan 2 meter. Hampir setinggi orang dewasa. Ini tuh kayak tembok berjalan yang melindungi seluruh tubuh prajurit. Oke, perisainya udah kebayang ya, segede apa. Sekarang, pertanyaannya, kita ini ngelawan apa sih? Ancaman spesifik seperti apa yang dirancang untuk dilawan sama perisai ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Istilah panah-panah api si jahat ini kedengerannya dramatis banget ya kan? Tapi sebenarnya apa sih artinya buat kita sehari-hari? Yuk kita bongkar sama-sama. Jadi gini, di zaman dulu, para pemanah itu suka celupin ujung panahnya ke bahan yang gampang kebakar, terus dinyalain, baru ditembakin. Tujuannya apa? Bukan cuma buat nusuk, tapi buat bikin panik, bikin kacau, dan nyebarin rasa takut. Nah, secara rohani, taktik musuh itu persis kayak gitu. Serangan mendadak yang memicu api di dalam diri kita. Panah parah ini wujudnya bisa macam-macam loh. Kadang datang dalam bentuk pikiran ragu-ragu tentang Tuhan yang muncul tiba-tiba. Atau mungkin rasa iri yang membara pas lihat kesuksesan orang lain. Bisa juga ajaran yang kedengarannya bagus tapi sebenarnya menyesatkan. Pokoknya, ini semua adalah serangan yang tujuannya buat bikin kita lemah dari dalam. Oke, ancamannya udah jelas. Sekarang kita beralih ke solusinya. Jadi, yang dimaksud dengan perisai iman ini sebenarnya apaan sih? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Waktu kita ngomongin iman, ini tuh soal perasaan dan keyakinan pribadi kita aja, atau ada dasarnya yang lebih kuat dari itu. Soalnya, jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin seberapa kuat perisai kita nantinya. Jadi, ternyata iman itu punya dua sisi yang nggak bisa dipisahin. Di satu sisi ada yang namanya iman subjektif, ini tuh soal keyakinan dan kepercayaan pribadi kita. Ini kayak tangan kita yang lagi megang perisai. Tapi kan perisainya sendiri harus dibuat dari bahan yang kokoh dong. Nah, itulah iman objektif, yaitu kumpulan kebenaran yang kita yakini yang sumbernya dari firman Tuhan. Jadi, tangan kita yang memegang dan perisai itu sendiri harus kerja bareng. Nah, ini dia kuncinya. Kekuatan perisai kita itu datangnya dari sini. Kepercayaan pribadi kita bisa jadi perisai yang kokoh, karena kita nyandarnya ke sesuatu yang gak bakal goyah, yaitu kebenaran dari apa yang Tuhan udah katakan. Perasaan kita kan bisa naik turun ya kan, tapi janji Tuhan itu abadi. Inilah yang bikin perisai kita jadi kuat banget. Oke, punya perisai doang gak cukup kalau cuma ditaruh di gudang kan, harus diangkat, harus dirawat. Nah, di bagian ini kita akan bahas cara-cara praktis buat ngelakuin itu. Perhatiin deh kata mengambil, itu kata kerja aktif loh. Artinya, iman itu bukan sesuatu yang pasif. Kita harus sadar, harus sengaja buat megang perisai ini setiap hari. Persis kayak prajurit yang ngecek senjatanya tiap pagi sebelum pergi berperang. Berikut ini ada 4 cara praktis buat ngejaga perisai kita tetap kuat. Pertama, bersekutu sama orang lain, ini ngingetin kita kalau kita nggak berjuang sendirian. Kedua, berdoa. Ini cara kita tetap nyambung sama sang komandan. Ketiga, meluangkan waktu baca firman. Ini ibaratnya kita lagi moles perisai kita pakai kebenaran. Dan terakhir, jaga hati nurani. Ini buat mastiin gak ada celah di pertahanan kita. Sekarang kita sampai di bagian puncaknya nih. Apa sih hasil akhirnya kalau kita pakai perisai iman ini dengan benar? Apa yang terjadi? Jawabannya, ternyata perisai ini fungsinya lebih dari sekedar pertahanan pasif. Ada sesuatu yang luar biasa kuat tentang cara kerja perisai iman ini. Coba perhatikan kata kuncinya di sini, memadamkan. Keren banget kan? Perisai iman itu nggak cuma nangkis panah api, tapi benar-benar madamin apinya.
Serangan yang tadinya dirancang buat ngebakar semangat kita, buat bikin kita panik, begitu kena perisai ini, apinya langsung padam. Mati, nggak ada gunanya lagi. Kekuatannya langsung jadi netral. Jadi, kemenangan yang kita dapat itu sifatnya total. Iman itu ngelindungin pikiran kita dari keraguan, ngejaga hati kita tetap damai, dan ujung-ujungnya bikin kita bebas buat terus maju melayani Tuhan tanpa terganggu sama serangan-serangan yang datang. Ini perlindungan yang lengkap banget. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Di area mana dalam hidupmu, perisai kamu rasanya lagi retak atau tipis? Mungkin di soal kekhawatiran, keraguan, atau mungkin soal iri hati. Karena tahu di mana letak kelemahan kita, itu adalah langkah pertama buat memperkuat lagi perisai iman kita.